Abang tinggal semuanya. Silakan robek. Silakan robek. Ya, laporin. Oke. Oke, enggak ada urusannya. Jangan gue Tasnya bos. Enggak ada urusannya dengan Nah, bukan kami ini pengadilan. Seperti apa? Karena kan dia dari Kalimantan juga, Herwanto ngapain sana kata dia kan? Ya, dia bilang, oh makan malam ada Bang Rasman acara makan malam ada Herwanto. Ya, saya kan dihubungi Bang Rasman kan, saya juga diminta sama Bang Rasman untuk jadi penasihat hukumnya. Tapi intinya memang saya juga kenapa saya mau menerima jadi pengacara Bang Rasman? Yang pertama butuh keadilan kebenaran. Yang kedua juga saya ingin ibaratnya melepaskan juga dari teman-teman saya ini dari pengaruh-pengaruh ya, agar jangan sampai dia terpengaruh sama advokat-advokat yang tidak bisa menjaga harkat dan martabatnya. Alhamdulillah sekarang ternyata kita sidang, nama orang yang bisa merusak kehormatan advokat sudah tidak lagi sebagai tim. Ya mungkin bisa jadi kalau ditanya, jangan-jangan dia ini ada sakit hati gitu kan, atau maunya tidak suka, ya bisa jadi, bisa tidak. Tapi kita lihat aja lah ya, ibaratnya komentar mana yang waras, komentar mana yang tidak waras. NJOP-nya, BBB dan ini terdaftar. Dan ini saya buat ya. Katanya lu tuh advokat dengan gelar yang baris berbaris layaknya paskibraka. Ih, gelarnya serenteng. Tapi masih kayak gituan aja kagak paham sih. Sebenarnya lu dapat gelarnya hasil sekolah apa hasil mungut sih? Kalau kayak begituan aja lu kagak paham sih. Ih, amit-amit jabang bayi. NJOP loh. Cuma hak pakai loh. Tampret lah. Bang, gimana bang? Aneh para netizen minta abang bukti ini. Bener gak sih abang tuh punya gunung di Bima di Parung? Gimana bang? Kalau di Bima enggak, di Parung aja. Parung. Kalau di Bima kan leluhur gue. Leluhur. Ya, para Sultan Bima ya. Jadi gue jelasin yang gue jelasin kemarin ya. Pertama masalah Bima dulu. Bima ini kan Raja Bima itu hadir di tahun 400 Masehi lah, 400 sekian Masehi, yang namanya Sang Bima. Beliau dari Jawa datang ke Bima untuk menyebarkan agama Hindu. Waktu itu Bima masih animisme, masih belum percaya sama agama. Datanglah bawa agama Hindu. Si Sang Bima ini nih dari Jawa. Jawa ini ya Jawa Jogja, Solo dan sekitarnya. Bawa ke sana bikin kerajaan, nikahlah dengan nenek buyut gue yang bernama Ratu Tasi Sarinaga. Tahunnya beda ya, 400 sekian ya, ini cerita tentang kerajaan Bima dulu. Tahun 400 sekian dia nikah dengan Ratu Tasi Sarinaga di Dorolonda. Lahirlah generasi gue, generasi kakek buyut gue yang bernama Indra Kumala dan Indra Jamrut ya. Lalu setelah itu Indra Jamrut pergi ke wilayah Sulawesi Timur dan lain-lainnya itu untuk menyebarkan agama Hindu. Nah, Indra Kumala pergi ke Jawa lagi. Indra Kumala yang pergi ke Sulawesi, Indra Jamrut yang pergi ke Jawa lagi untuk memperdalam ilmu Hindu. Lalu mereka kembali lagi ke Bima dan sekitarnya membentuk lagi kerajaan yang namanya Kerajaan Bojo. Bojo. Kalau orang Jawa bilang Bojo. Bojo itu istri. Kerajaan Bojo. Bojonya orang Jawa, istri. Bima itu bojonya orang Jawa, yaitu Sang Bima. Bojo. Ratu Tasi Sarinaga. Ratu Tasi Sarinaga ini ya, menurut cerita turun temurun, ini adalah generasinya dari Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman. Ini cerita loh, ini turun bawah. Tapi abang pengen buktikan gak sih ke psikiater bahwa abang tuh sehat, itu pengen buktikan nggak? Siap ya? Siap. Kebetulan adik gua ada yang jadi dokter psikiater. Jadi abang siap gak dituding ODGJ siap? Otak baris diperiksa, semuanya diperiksa, termasuk luluran diperiksa semua ya. Bang, semenjak viral, abang kabarnya keluarga sedih bang malu dengan tindakan abang, bener gak sih bang? Enggak. Keluarga gua sangat menghargai profesi. Keluarga gua sangat menghargai profesi gue. Cuman mak gue ngamuk ketika gue
berkata keras di medsos terkait Mahkamah Agung kemarin. Wah, nyokap gua nggak mau. Itu aja. Mak gua bilang, lu jangan lawan Mahkamah Agung. Lu minta maaf. Itu aja. Nah, pesan mak gua itu ya, mulai sekarang gua down. Kalem sekarang. Takut lah gue. Tapi kabarnya istri pusing juga bang. Kabarnya istri pusing juga dengan penjara. Istri gua nggak pusing. Malah gue sekarang ditambah lagi dari 1 kali sehari saya ke 3 kali sehari. Apanya bang? Berita duka cita atas kualitas pengacara. Coba tonton video di mana si Sultan Uranium membacakan surat dia ke Lamborghini yang bahasa Inggrisnya bukan hanya salah tapi berantakan parah di mana-mana. Dia waktu dia membaca kata immediately artinya segera, dia bilang immediately. Bayangkan coba, immediately dibaca immediately, dan masih banyak kata-kata lain dalam di surat yang dibacakan itu waktu dibacakan berantakan, padahal gelarnya begitu banyak. Hotman itu bahasa Inggrisnya kaku loh, memalukan banget. Bahasa Inggris kosakatanya juga berantakan. Iya, dia nggak pernah belajar English conversation, listening comprehension, nggak bicara masalah grammar, reading, nggak pernah dia. Gue yakin itu, karena bahasanya dia itu berantakan asli, artikulasinya, susunannya, kosakatanya semuanya berantakan. Lo lihat, dibanding gue ya, kalau gue mau berbicara masalah dengan dia gitu. Kalau Hotman bersedia, siapin TV, bahasa Inggris aja berdua sama gue, debat masalah hukum boleh, gitu loh. Alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, terima kasih Kang Deddy. Akhirnya WA saya ditanggapi oleh Kang Deddy, dan akhirnya Kang Deddy turun bersama Pak Julhas, Ketua Umum PAN ya, yang Menko saat ini menjabat Menko di Kabinet Pak Prabowo. Makasih juga Pak Prabowo, I love you. I love you Pak Prabowo, Presiden kami. Ini video terakhir dari Kang Firdaus Oyobo tentang masalah penertiban sebuah tempat wisata kemarin di Puncak oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi yang jadi masalah, lihat komennya. Sehat selalu buat DR CM Firdaus Oyobo SH MH CFLS CLA ALC MC CMK BAB PMCK PDAM PLN BRI. SLB pokoknya dosen kampus di perguruan tinggi. Saya ini baru ngerti gelarnya banyak, hebat. DRD DR LCM Firdaus Oyobo SHM CFLS CLA ALC CMC BAB MCK PDAM. Terus ada lagi, ada yang kurang bang, ALM. Terus ada yang balas hehe, LM kan meninggal. Yang jadi masalah kan kalau Bang Uho posting tentang Bapak Prabowo, yang komennya kan ada yang hujat juga kan, orang-orang nggak suka. Posting tentang Kang Deddy juga sama. Ini kalau yang Bang Firdaus Oyobo yang postingnya ini akhirnya lucu malahan. Yang komen-komennya malah ngaco semua, astagfirullahaladzim. Pagi-pagi udah dibikin lucu aja nih sama Bang Firdaus Oyobo. Ada urusan saya yang habis duit dia, bodoh amat. Nggak pengaruh bagi hidup saya. Hartanya Hotman Paris nggak pernah berpengaruh bagi hidup saya. Propertitas, eksiditas, ya, non spondet veritatem, ya. Hartamu, kedudukanmu tidak pernah, ya, mewakili kebenaran. Ya. Jadi dia kaya, dia punya kedudukan, dia belum tentu benar, gitu loh. Jadi nggak usah lah bicara-bicara, orang ini udah muak semua, gitu loh. Apalagi bicara sama gue ini cucunya Sultan. Gue sampai capek ngomong belasan tahun gue cucunya Sultan, gak ada yang protes. Gak ada, video lama gue sama si Ratna diolah-olah lagi. Itu Ratna, itu saudara gue, gitu loh. Karena gue lahir di Jakarta, dia lahirnya mungkin di Jonggol apa di mana. Udah belasan tahun ngaku cucu Sultan. Ya, emang gue cucunya Sultan. Siapa mau bantah? Sultan kan bebas. Bang, bagaimana dengan Bang? Kasian, kalau sembuh gue takutnya lewat kan gimana ntar gue disalahin lagi kan gitu. Sembuh dulu lah, ini udah ada cairan nanah-nanah di jantungnya apa di hatinya, kan ngeri, udah sembuh lah. Tapi walaupun dalam kasus ini abang tetap masih fight juga ya untuk ya gue kasihan lah, makanya gue berdoa mudah-mudahan dia fokus sama cucunya. Udah jangan hidup dunia ini dikejar. Ya gue sebagai orang biasa ya udahlah, hati-hati aja. Hati-hati ketularan penyakit ini HIV. Bang, tapi yang bikin abang yakin banget fight sama Hotman apa mungkin pegangannya apa gitu? Hah? Yang bikin abang yakin banget bisa melawan Hotman dan yakin menang? Gue punya ilmu, ya.
Gue punya ilmu dan gue pintar. Udah itu aja. Gue yakin. Kayak gitu. Yang Bapak suruh hakim itu tidak. Ya udah, kalau hakimnya nggak berkenan tinggal laporkan aja ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung, Bawas, ke Komisi Yudisial, atau ini ngancam. Nah, jijik saya lihat pengacara-pengacara kayak gini. Apa memalukan? Ya? Iya. Penyanyi aja ikut lomba nyanyi, suaranya fals saja memalukan. Ini advokat katanya terhormat. Selama advokat itu pekerjaan yang mulia, yang bermartabat, terhormat gitu. Terus kelakuannya begitu, kayak preman. Tahu yang teriak malam-malam, au, kalau nggak serigala anjing kan? Ya, makanya jangan teriak-teriak biar yang dikira serigala atau anjing, oke? Bang, tapi kan kata Rasman dan Firdaus, dia mengklaim masih bisa bersidang karena belum dia kan ngomong, surat penasihat. mereka udah bukan pengacara lagi, mereka adalah biasa aja gitu.